Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ini penting saya harus sampaikan kepada masyarakat betapa bahayanya NII. Ya, ada seseorang yang sudah melakukan hijrah. Ada seorang anak hijrah beragama, ya, untuk mendalami sebuah ilmu agama, tetapi mengkafirkan orang tuanya sendiri. Saya kutip saudara dari pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, mengatakan bahwa akhir-akhir ini virus negara Islam Indonesia atau yang disebut NII kembali mengoyak Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jaringan NII sudah besar, sangat rapi dan modern, sehingga model perekrutannya mampu melibatkan golongan cerdik pandai mulai dari pelajar, mahasiswa, santri, politisi, perbankan, PNS, sampai pejabat negara, saudara. Modus operandinya pun semakin canggih dengan mencuci otak atau brainwashing orang pintar untuk doktrin NII. Sejumlah kampus telah melapor ke NII Crisis Center untuk mendapatkan pendampingan terhadap mahasiswanya yang menjadi korban atau yang teridentifikasi terpapar NII. NII itu Negara Islam Indonesia, saudara. Teranyar yang sempat viral masuk NII adalah mahasiswa kedokteran Unisula ya, mahasiswa S2 loh, Teknik Lingkungan ITB, mahasiswa S2 Hukum Unila, mahasiswa STT Telkom, mahasiswa UIN RIL, mahasiswa IPB Bogor, mahasiswa S2 Ekonomi Pertanian Unpad, dan oknum Kaprodi Universitas Muhammadiyah di daerah Jawa Barat juga ada yang terpapar NII. Rata-rata mahasiswa atau korban yang terpapar NII itu yang melaporkan ke NII Crisis Center milik saudara Ken Setiawan. Itu adalah seorang terdekatnya. Sebab biasanya anggota NII itu akan merekrut orang terdekatnya. Dan biasanya akan mengkafirkan seluruh orang yang belum bergabung ke NII. Termasuk orang tua juga dikafirkan. Lalu biasanya akan menipu orang tuanya dengan modus kehilangan barang lah, dengan alasan merupakan barang milik tekan dan harus mengganti dengan sejumlah dana. Banyak saudara, orang tua yang tidak kritis langsung memberikan sejumlah dana. Terutama orang tua yang anaknya kuliah di luar kota. Karena bisanya teman-teman anaknya di skenario untuk menghubungi keluarga dan memastikan kalau anaknya menghilangkan barang tersebut. Termasuk kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, ya sebut saja namanya Fatah lah ya, nama samaran, yang juga terpapar NII karena awalnya diajak kajian agama oleh sahabatnya. Karena dianggap kajiannya bagus, Fatah akhirnya memutuskan untuk hijrah ke NII. Nah, beruntung Fatah langsung kritis dan tidak ditelan mentah-mentah semua doktrin yang disampaikan. Terutama saat terus dimintai infak dalam jumlah yang besar dan diminta untuk menipu orang tuanya. Sebab dalam doktrin NII, orang tua itu kafir. Akhirnya Fatah cari data di internet tentang NII dan menemukan beberapa kasus yang mirip dengannya. Dan langsung menghubungi ke sahabat saya, ke Ken Setiawan, yaitu sebagai pemilik NII Crisis Center. Jadi atas arahan dari tim NII Crisis Center, akhirnya Fatah memutuskan keluar dari NII. Jadi saya mengutip dari itu, menurut Ken Setiawan, kasus mahasiswa UMM yang terpapar NII bukan kali ini saja. Dulu tahun 2019 juga ada 9 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM yang hilang dan salah satu korban bernama Agung yang sudah pulang. Keluarganya juga menghubungi tim NII Crisis Center untuk mengetahui cara mengembalikan pemikiran orang yang sudah terpapar NII. Doktrin NII itu seperti virus yang bisa menimpa siapa saja. Tidak pandang sisi usia, pendidikan, dan profesinya apa, yang terpapar NII akan bodoh mendadak. Kan tidak menyalahkan pihak kampus karena jangankan pihak kampus. Banyak orang tua dan keluarga terdekat saja tidak tahu kalau salah satu kerabatnya sudah terpapar NII. Mereka pintar kamuflase atau menyembunyikan jati diri sehingga gerakan mereka tidak mudah diketahui lingkungan terdekat. Lalu di NII Crisis Center juga membuka loh hotline kalau seandainya Anda khawatir dengan anak-anaknya yang kuliah atau siapapun ya yang profesinya apa, Anda bisa hotline pengaduan di 089851512228. Itu langsung nanti terhubung dengan timnya Ken Setiawan sebagai pendiri NII Center ya, Crisis Center. Ya, jadi banyak sekali teman-teman yang belum paham NII itu apa. NII itu adalah Negara Islam Indonesia.
Jadi paham-paham mereka, termasuk orang-orang yang terlalu mabuk agama di Indonesia, fahamnya adalah faham ingin menguasai, ingin mendirikan sebuah sistem Islam di Indonesia, menerapkan sistem itu. Hati-hati, itu juga embrionya ke arahnya sana. Wahabi itu salah satu juga embrionya ke sana, untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Wahabi Salafi, orang-orang Hizbut Tahrir yang dibubarkan kemarin juga arahnya ke sana. Dan banyak sekali ya, ada yang mengatasnamakan khilafah lah, dan ini semuanya adalah embrionya, embrio teroris. Mereka akan puas ketika negara ini dijadikan sebuah satu faham agama lah ya, untuk mendirikan syariat termasuk. Jadi seperti Indonesia ini penegakannya nggak dikasih kebebasan saja, padahal kan Indonesia juga kebebasan untuk menegakkan syariat Islam sudah sangat luar biasa. Bahkan Pancasila sendiri kan juga sudah disyariatkan sama melalui pengijtimaan, rumusan dan lain sebagainya dulu ketika Pak Soekarno mengutus untuk alim ulama untuk merumuskan supaya Pancasila menjadi sebuah asas atau ideologi yang bersyariatkan sesuai dengan agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Anda bisa bantu share, dibagikan ke komunitas, ke grup-grup WA, supaya apa? Untuk mencegah paham-paham itu, untuk mengantisipasi. Ya, salam. Saya barangkali mengutamakan kepentingan KRI, memiliki hati yang telah bersumpah janji untuk NKRI, bukan sekedar wacana dalam memberantas hoak, isu sara,